Satu hal yang ku rindu Kau ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap angin, dengan segenap jiwa ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindu Kau ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindu Kau ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Everybody love with you, everybody love with you. I love you more than everything in love. Everybody love with you, everybody love with you. Oh, I love you, Lord. Everybody love with you, everybody love with you. I love you more than everything in love. Everybody love with you, everybody love with you. Oh, I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Silakan ke di mana saja. Salam. 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 Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pemirsa yang berbahagia, berjumpa bersama kami dalam pelayanan ministry, dalam pelayanan khotbah online bersama keluarga kami di sini. Kami berada di halaman rumah yang ada di sini adalah taman dan pohon-pohonan dan serta bunga-bunga yang sangat sederhana. Ini kami berada di tempat ini. Kami ingin menyampaikan satu renungan singkat bagi saudara untuk online, bagi saudara para pemirsa semua yang ada di sekitar kami, Kutai Kertanegara, Samarinda, Kalimantan Timur, Jawa,
bahkan seluruh Indonesia dan mancanegara. Kami mohon mengikuti ulasan singkat tentang kebenaran ini. Nah, mari kita membuka Alkitab yang berada di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15, suratan dari Rasul Paulus, ia berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, ini jelas pernyataan Rasul Paulus di dalam Yesus Kristus. Jadi ia mengatakan bahwa dengan matinya Yesus Kristus di kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat. Artinya di sini hukum Taurat sudah tidak berjalan lagi, hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Hukum Taurat sudah dihentikan ketika Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Nah, dengan demikian maka ayat kelanjutannya dia berkata, dan ia akan membawa damai sejahtera bagi kita semua. Jadi kematian Yesus Kristus itu membawa kedamaian bagi umat manusia dengan Allah itu sendiri. Dan tidak ada lagi pertentangan, tidaklah ada lagi permusuhan, dan tidak ada lagi di sini persyaratan untuk menjadi umat yang percaya kepada Tuhan ini dengan Allah. Maksudnya seperti harus membawa persembahan, korban seperti binatang, membawa korban-korban seperti burung terkukur dan lain sebagainya seperti zaman Taurat. Ini sudah tidak perlu lagi. Nah, yang ada di sini hanyalah membawa yaitu kehidupannya kepada Yesus Kristus, karena kita sudah bersama Yesus Kristus. Kita sudah dekat, kita sudah bersatu, kita sudah menyatu di dalam Dia. Nah, dengan demikian maka kita di sini tidak ada yaitu perpisahan atau pemisahan, tidak ada jarak antara kita dengan Allah itu. Kita sudah menyatu dan sudah sangat dekat kepada Allah. Sehingga apa yang kita butuhkan sekarang, apa yang kita minta bersama Allah di sini, maka kita sudah langsung meminta kepada Tuhan, tidak perlu melalui siapapun, tidak perlu melalui imam, tidak perlu melalui orang-orang yang kita harus yaitu kuduskan. Kita bisa minta sendiri. Jadi tidak ada orang yang kita kulturkan, kita kuduskan untuk mewakili secara khusus. Tetapi boleh saja saudara, kalau kita minta bantuan untuk mendoakan gembala sidang, boleh minta bantu didoakan kepada jemaat, kepada diaken, boleh saja. Tetapi itu bukan sesuatu yang dikuduskan, bukan sesuatu yang dikulturkan. Tetapi di sini bisa kita minta sendiri, bisa kita berdoa sendiri, bisa kita memohon sendiri kepada Allah, dan Allah pasti mendengar, dan Allah pasti melihat, dan Allah pasti di sini memperhitungkan semua permohonan dan permintaan kita. Ya, dengan demikian maka kita sudah sangat dekat kepada Allah, sudah sungguh-sungguh menjadi milik Allah, karena yang sekarang ini kita sudah yaitu tidak melalui hukum lagi, tidak ada tatanan hukum Taurat yang ada di dalam hidup kita. Yang ada di sini yaitu kasih karunia. Yang ada adalah anugerah. Yang adalah yaitu damai sejahtera dengan Allah. Dikatakan ayat yang selanjutnya, yang jauh menjadi dekat kepada Tuhan. Yang jauh maksudnya yang konsepnya jauh dengan Allah. Seperti konsep Taurat. Nah, sekarang konsep Taurat sudah tidak ada lagi. Karena apa? Kita sudah dekat dengan Allah dan sudah menjadi satu dengan Allah. Sehingga di sini kita cukup berdoa, bekerja, maka
Tuhan akan memberkati kita semua. Demikian saudara, renungan singkat kami pada siang hari ini, pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa, kita ngumpul kembali. Kita doa syafaat yang akan didoakan oleh saudara Yesaya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami datang kembali di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Terlebih lagi kami telah diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan, memberikan kami pengharapan senantiasa oleh karena firman-Mu, memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami berdoa Tuhan bagi setiap pekerjaan dan pelayanan-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan berkati setiap pekerjaan dan pelayanan-Mu, apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan dalam pelayanan ini. Kami percaya Tuhan senantiasa yang menyediakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan bagi setiap usaha dan pekerjaan kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan senantiasa yang menolong kami dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Apapun yang dikerjakan menjadi berhasil dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga buat bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami dengan keamanan, dengan kedamaian, dengan kesehatan, kesejahteraan buat bangsa kami. Terlebih lagi keselamatan-Mu buat bangsa kami. Biarlah bangsa ini karena kasih-Mu mereka diselamatkan ya Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima segala berkat, kasih karunia dan anugerah pertolongan Tuhan. Berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang percaya diberkati. Mari kita sama katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Jangan dulu. Terima kasih saudara pemirsa yang berbahagia. Demikianlah pertemuan perjumpaan bersama kami, ministry religius pelayanan rohani bersama keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati.